Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya nih? Udah lama kita nggak ketemu ya secara tatap muka. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Karena kita udah lama nggak tatap muka nih, makanya Ibu buat kegiatan Zoom meeting pada sore ini. Nah, sebelum kita berdoa memulai kegiatan, kita sepakati dulu nih bimbingan kelompok pada hari ini. Bagaimana waktunya 25 menit? Apakah cukup? Ini cukup, Bu. Oke, cukup ya. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu asas dalam bimbingan konseling. Nah, salah satunya Ibu sebutkan 3 asas aja dulu. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Yang pertama asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini, semua apa yang kalian utarakan, pendapat yang kalian utarakan itu akan menjadi rahasia kita bersama gitu. Rahasia saya, rahasia teman-teman kelompok kalian gitu, tanpa ada orang lain mengetahuinya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan di sini kalian hadir Zoom ini atas sukarela inisiatif kalian sendiri, bukan atas dasar keterpaksaan begitu. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini Ibu harapkan kalian dapat terbuka untuk mengutarakan pendapat. Mungkin 3 asas itu saja yang Ibu jelaskan. Untuk memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita udah lama nggak ketemu nih ya, secara tatap muka, pasti teman-teman kalian ini mungkin udah agak lupa nih namanya, wajahnya ya kan, karena tidak bertatap muka secara langsung gitu. Jadi sebaiknya kita perkenalan dulu ya, dimulai dari Ibu menyebutkan nama lengkap, kemudian nama panggilan, kemudian dilanjutkan oleh kalian menyebutkan nama lengkap, kemudian nama panggilan secara bergantian. Pertama dari Ibu dulu ya. Nama lengkap Ibu Nur Halija, bisa dipanggil Riza, bisa dipanggil Ibu Halija, terserahlah kalian mau manggil apa. Kemudian Ibu persilahkan untuk kalian perkenalan, dimulai dari siapa dulu, terserah. Jadi perkenalkan, nama Ulun Aprini Hasanah, biasa dipanggil Aprini. Terima kasih. Oh ya, Aprini ya. Ya, silahkan. Siapa lagi? Ini, Bu, nama ulun Yolanda Sajidah Mafira, biasa dipanggil Yolan. Oke, Yolan. Halo, yang nama Ulun Rizky Maulidia Zulkaida, dipanggil Dia. Oke, Dia ya. Oke, jadi Ibu sebutkan ada Aprini, ada Yolan, ada Dia gitu. Oke. Kemudian, nah, ada yang tahu nggak sih kita ini mau ngapain sih di sini? Ada yang tahu kita ngapain di Zoom ini? Nggak ada yang tahu ya? Oke, kalau nggak ada yang tahu, kita di sini melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya Ibu tanya nih dari kalian bertiga, apa ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Ada yang pernah? Oke, belum ya. Kalau yang lain ada? Yolan tadi tidak pernah. Oke, sepertinya mengangguk artinya tandanya tidak ya. Oke, jadi Ibu jelaskan dulu bimbingan kelompok itu seperti apa. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta. Makanya di sini kalian ada 3, jadi lebih dari 2 peserta ya kan. Agar kalian ini mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Tujuan bimbingan kelompok sendiri, itu tuh yang pertama, mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan,
dan perasaan kepada orang banyak. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Yang kelima, mampu mengendalikan diri dan emosi. Yang keenam, dapat bertegang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab sesama lain. Dan yang terakhir, membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Itu tadi Ibu jelaskan secara singkat aja pengertian bimbingan kelompok dan tujuan bimbingan kelompok sendiri. Nah, nanti kalian akan Ibu putarkan video, nanti kalian diharapkan dapat mengutarakan pendapat kalian secara masing-masing agar bimbingan kelompok ini dapat terlihat aktif gitu ya. Oke, langsung saja. Sebelum memulai kita ke tahap yang lebih jauh nih, karena sore ya, mungkin pada ngantuk atau apa, mari kita beri semangat dulu atau beri pendinginan otak lah, yaitu ice breaking ya. Jadi nanti kalian akan menebak gambar hewan. Nanti ada potongan foto hewan. Nah, nanti itu fotonya tidak secara keseluruhan, jadi kalian menebak gitu. Oke, bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju. Oke, Ibu share screen dulu ya. Nah, apakah sudah kelihatan? Iya, terlihat, Bu. Sudah, Bu. Kelihatan ya. Oke. Bu mulai saja. Nah, kalian bisa menebak ini foto hewan apa nih? Penguin. Burung Penguin. hantu. Ayam. Ada yang lain? Oke. Mari kita Mbak. cari tahu ya. Gambar apakah ini? Kucing. Kucing. Bukan penguin, bukan yang lainnya. Nah, kalau yang ini apa? Buaya. Zebra. Yang lain? Gajah. Gajah. Ada yang mau berpendapat lagi? Apa nih kira-kira? Matanya hitam, bulunya putih, telinganya hitam. Apa nih? Ayo, Gajah. kita buka ya. Penguin. Ya. Badannya penguin, kepalanya Panda. panda. Oke, gambar selanjutnya. Nah, ini apa nih? Belang-belang. Kayaknya dia ini lagi duduk nih. Ayam. Kucing. Oke. Pada penasaran? Oke, kita buka ya. Jerapah. Bener aja. Jerapah lagi duduk. Oke, gambar selanjutnya nih. Nah, ini apa nih? Di air. Kapak. Punya selaput di Bebek. kakinya. Angsa. Apa nih? Kapak. Bebek. Oke. Oke, kita buka ya. Apa ya kira-kira? Sepertinya gambarnya tidak ada ya. Oke, kita next aja. Nah, ini apa nih? Ini apa, teman-teman? Yang bisa menebak? Badak. Buaya. Gajah. Lain. Buaya Oke, kita darat. buka ya. Buaya. Gambar terakhir nih. Ini apa nih kira-kira? Gajah. Gajah. Oh, mungkin sudah tahu ya. Tadi sudah dibuka slide terakhir. Benar, gajah. Mungkin Keren. itu aja ice breaking dari sore ini.
Oke, karena kita udah ice breaking, tadi mungkin teman-teman udah pada semangat nih ya untuk memulai ke tahap selanjutnya. Oke, Ibu mulai saja ya. Nah, sebentar lagi kita akan mulai ya. Sebelumnya, Ibu jelaskan dulu mengenai teknik nih. Kita main tebakan lagi nih, kira-kira teknik apa ya yang dilakukan dalam bimbingan kelompok pada saat ini. Oke, Ibu share screen lagi. Nah, ada yang tahu kira-kira ini teka-teki ya, tekniknya ini kayak ada ide, ada tanda tanya, kira-kira apa nih? Mungkin problem solving ya Bu, soalnya gambar lampu itu melambangkan pemecahan masalah biasanya. Problem solving, benar sekali ya lah. Jadi kita nih hari ini melakukan teknik problem solving, gitu, pemecahan masalah. Benar sekali. Nah, Ibu jelaskan dulu ya teknik problem solving itu seperti apa. Nah, teknik problem solving merupakan cara memberikan pengertian dengan menstimulasi anak didik untuk memperhatikan, menelaah, dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Proses menganalisis adalah konsep memadukan pikiran dengan kegiatan motorik untuk memecahkan masalah. Metode problem solving dinilai potensial untuk melatih siswa berpikir kreatif ketika menghadapi masalah pribadi maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama. Di dalam problem solving sendiri, siswa belajar secara mandiri untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan solusi pemecahan masalahnya. Tugas guru dalam metode problem solving ini adalah memberikan kasus atau masalah untuk dipecahkan oleh peserta didik. Dengan demikian, metode problem solving ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar siswa. Jadi langkah-langkah umumnya secara singkat Ibu jelaskan. Yang pertama ada menyiapkan isu atau masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah tadi nanti Ibu putarkan video, nanti kalian lihat sendiri. Kemudian kedua, kan dapat menyajikan masalah-masalah itu seperti apa dan bagaimana begitu. Yang ketiga, mengumpulkan data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, merumuskan hipotesis atau dugaan. Yang kelima, menguji hipotesis tersebut. Yang keenam, yang terakhir adalah menyimpulkan. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Nanti akan Ibu hadirkan sebuah video berita yang lagi hits beritanya, dan topik yang akan kita bahas ini selalu dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari nih tentunya. Jadi nanti Ibu putarkan video, kemudian kalian dapat berkomentar dan memberikan pemecahan masalah pada masalah tersebut. Nah, kita tebak lagi ya, topik apa nih yang akan dibahas sebelum Ibu putar video. Nah, ada 9 huruf dan 5 huruf kedua. Apa nih kira-kira? Ada yang bisa menebak topiknya? Apa nih yang akan kita bahas pada sore ini? Ada huruf R, ada huruf G, ada huruf L, A, N, dan B, A, S. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Bebas aja ya. Ya, benar. Kata keduanya bebas. Pergaulan bebas ya, Bu. Nah, benar sekali. Pergaulan bebas. Oke, kita next. Pergaulan bebas. Nah, pertama, Ibu mau tanya nih. Kira-kira sih berapa banyak sih kalian punya teman? Apakah kalian ini seorang orang yang friendly atau yang di mana-mana tuh punya banyak teman atau gimana? Bagaimana? sedikit, Bu. Sedikit, Bu. Pribadi introvert ya, kalian bertiga ya. Tinggi. Oke. Nah, tadi kan berapa banyak teman? Berapa teman laki-laki kalian nih kira-kira? Bisa dihitung jari atau tidak ada sama sekali?
Gak ada, Bu. Ada? Ada, tapi tidak terlalu dekat. Hmm, Bisa sebatas dihitung teman. jari. Oke. Nah, pernah punya pacar? Belum, Bu. Alhamdulillah jomblo dari lahir. Alhamdulillah ya. Jadi dia sendiri tidak pernah punya pacar sampai sekarang ini. Oke, oke, oke. Eh, Ibu saya screen aja videonya, karena udah cukup. Ibu share screen ya, lewat HP. Never planned that one day I'd be losing you in another life. Never planned that one day I'd be losing you in another life. Never planned that one day I'd be losing you in another life. Never planned that one day I'd be losing you in another life. Seorang remaja berusia 16 tahun, dia Muntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Kalsel diperkosa oleh 17 orang pemuda secara bergiliran. Kapolres Suaka BP Afri Darmawan mengatakan salah satu pelaku merupakan pacar korban sendiri. 9 dari 17 pelaku telah berhasil ditangkap oleh tim Jatanras Polres Sudiwatu dan tempat yang berbeda-beda. Mereka adalah M32, MS21, A24, W26, AN20, H25, PA19, MC24, dan satu orang lagi masih didalami keterlibatannya. 9 pelaku yang melakukan hubungan badan dan satu orang tidak. Saat ini masih terus proses pengembangan lebih lanjut. Afri menjelaskan pemerkosaan yang dilakukan seluruh pelaku tidak di satu tempat dan waktu bersamaan. Seluruh pelaku Edit Afri memiliki usia antara 20 sampai 30 tahun dan saling mengenal. Korban diperkosa secara bergilir dan sebelumnya dipaksa menenggak minuman keras. Dari pemeriksaan diketahui kejadian pemerkosaan dimulai sejak April hingga Mei 2021, jelas Afri. Kasus pemerkosaan ini terbongkar setelah korban bersama keluarganya melapor ke Polres Sukorban yang kebetulan mengenal seluruh pelaku, kemudian diajak polisi untuk memperlihatkan tempat tinggal mereka. Sebagian pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap. Saat penangkapan itu, sebagian pelaku diamankan di rumah masing-masing masih dalam kondisi tidur tanpa perlawanan, sementara sisa pelaku lainnya masih dalam pengejaran, tambah dia. Para pelaku akan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 4 hingga 15 tahun penjara, dikutip dari Kompas.com. Oke, kita tadi sudah melihat ya video tentang pergaulan bebas tadi. Oke, nah tadi udah kita simak video bersama-sama ya. Saya tanya nih sama dia, berapa orang ya kira-kira pelakunya tadi? 17 orang, Bu, dan salah satunya itu pacarnya sendiri. Oke, 17 orang ya. Bisa dibilang sangat banyak ya. Dan apalagi salah satunya itu pacarnya sendiri. Nah, terus umur berapa nih perempuan yang jadi korbannya itu? Saya mau tanya Aprini, gimana Aprini? Kalau nggak salah tadi itu 16 tahun, Bu. Oke, 16 tahun ya, masih SMA. Dan pelaku-pelakunya tadi saya dengar dari umur 20-an sampai 30-an. Juga cukup, ya masih dibilang muda juga, namun sudah berbuat
hal yang seperti itu. Oke. Masalah ini seperti kalian tahu sudah sangat viral di mana-mana, salah satunya TikTok. Dan kita tahu bahwa daerah Amuntai ini daerah yang juga sangat dekat dengan daerah kita ya. Banyak sekali impact dampaknya, entah itu dari pelakunya sendiri, korbannya sendiri, keluarga, teman-teman, sahabatnya, dan guru-guru di tempat dia belajar ya. Saya mau nanya nih, kenapa ya kira-kira itu bisa terjadi gitu? Ada yang ingin berargumen, kenapa gitu? Dia tuh bisa terjadi masalah seperti itu gitu, bisa digilir, diperkosa oleh 17 teman laki-lakinya. Kira-kira ada yang mau berargumen, kenapa? Mungkin karena pergaulannya itu tadi Bu yang terlalu bebas. Ya benar sekali ya. Dia itu udah punya pacar, terus juga punya banyak teman mungkin. Nah, jadi teman laki-laki pula. Nah, jadi itulah gitu. Mungkin terlalu bebas ya bergaul, tidak ada batasannya sama sekali. Nah, kira-kira dari sebab tadi tuh kan dia tuh kayak bergaul secara bebas nih kemana-mana. Dia juga punya pacar sendiri. Berarti sudah tahu dong konsekuensinya. Terus dampaknya apa nih? Entah itu psikisnya, fisiknya, atau sosialnya, atau terserah dampaknya apa. Ibu tanya satu-satu ya. Pada Yola nih, kira-kira dampaknya apa sih Yola? Bisa jadi hamil di luar nikah, Bu. Nah, benar sekali ya. Kita nggak pernah tahu gitu. Sangat banyak sih dampaknya. Kalau hamil di luar nikah itu apalagi dia masih muda ya, bisa dibilang sangat muda sekali, 16 tahun. Bayangkan saja kalau dia hamil gitu. Pasti orang tuanya juga sangat sedih. Kemudian Aprini nih. Apa sih kira-kira menurut Aprini sendiri dampak dari masalah tadi menurut Aprini? Menurut saya sih Bu, terkhusus untuk perempuannya ya, pasti berdampak di segala hal. Mungkin yang paling berpengaruh tuh dari segi mentalnya sih, pasti sangat terguncang akan hal tersebut. Ya, banyak banget ya masalahnya itu sendiri karena sudah viral, apalagi dia tuh masih muda, masih kurang dewasa dan psikisnya tuh masih belum mencukupi gitu. Jadi masih banyak ya dampak-dampaknya. Salah satunya ya kesehatan sendiri ya. Kita nggak pernah tahu ada HIV/AIDS kah, ada penyakit menular seks yang lainnya kan, kita nggak tahu ya kan dari pelaku 17 orang pelaku tadi itu kan. Apalagi misalnya COVID-19 atau yang lainnya. Sudah banyak sekali dampaknya yang kalian tahu. Nah, dari kalian sendiri nih, misalnya kalian ada di posisi perempuan itu, bahwa kalian tuh punya banyak teman, tapi masalah itu belum terjadi lagi. Kalian punya banyak teman, kalian punya pacar, punya banyak teman laki-laki. Bagaimana nih agar hal yang tidak diinginkan tersebut itu terjadi? Bagaimana kalian bisa mencegahnya gitu? Sebelum masalah itu tadi terjadi, bagaimana kalian di posisi perempuan 16 tahun tersebut? Gimana? Ibu mau tahu nih. Siapa yang mau berargumen? Silahkan. Mungkin kalau dari Ulun sendiri, tahu jaga batasan sih Bu, kayak berteman sewajarnya aja, nggak terlalu dekat banget sampai yang kayak gitu sih Bu, menurut kayak gitu. Ya, benar banget sih. Seperti kita tahu ya, karena jenis kelamin berbeda, sepertinya kita harus tahu batasannya di mana. Apalagi kalian seorang misalnya perempuan muslim yang dimana ada aurat-aurat tersendiri atau bagaimana gitu yang bukan mahramnya itu tidak boleh dilakukan. Benar sekali. Nah,
Ada lagi yang mau berpendapat atau apa? Nah, yang pasti tadi tuh Ibu dengar bahwa dia itu melapor sendiri gitu, bersama orang tuanya ke polsek di Amuntai itu. Menurut Ibu, dia sudah punya keberanian ya untuk mengungkapkan hal tersebut, walaupun itu sedikit rada malu gitu untuk diungkapkan. Seperti kita tahu ya, kalau ada masalah apa yang bikin malu gitu ya. Tapi Ibu apresiasi sih dia berani untuk melaporkan 17 orang pelaku itu, dan sekarang mungkin mendapat hukuman yang setimpal gitu. Oke, ada yang mau berpendapat lagi tentang apa? Bebas. Kalau ada. Ada? Kalau tidak ada lagi, Ibu akan simpulkan nih. Kemana ya dia tadi ya? Mungkin jaringan ya. Oke. Kita sambil menunggu peserta kita, karena seperti kita tahu bimbingan kelompok itu ada di saat 2 peserta lebih ya. Nah, karena adanya di Zoom ini Yola sama Aprin nih, masih 2 peserta. Mari kita tunggu ya untuk dia sendiri. Mungkin jaringan host. Di tempat Ibu azan ya, jadi kita tunggu juga. Oke, kita mulai aja ya. Nah, karena Ibu berikan kesimpulan bahwa pergaulan bebas sendiri, kita tuh bergaul boleh ke perempuan, ke laki-laki, tapi kita tuh tahu batasannya yang mana bisa merugikan kita, dan kita juga harus pandai-pandai memilih teman yang mana menurut kita kita bisa dapat impact baik dari teman kita ini yang mana gitu. Jadi kita harus bukan pilih-pilih teman ya, lebih memilah aja circle yang mana yang bagus, atau yang mana gitu yang harus bisa dijadikan teman gitu. Pokoknya carilah teman yang ke arah yang lebih baik. Terus untuk pacaran sendiri menurut Ibu di umur 16 tahun seperti itu, baiknya mungkin lebih belajar ya, lebih mengutamakan pendidikan gitu. Karena kita tahu bahwa pacaran sendiri itu banyak sekali juga dampaknya, walaupun tidak melakukan apa-apa gitu, bisa berdampak misalnya ke pendidikan, atau nilai kalian jadi rendah, atau ya kehidupan kalian jadi berantakan misalnya pacaran. Itu pandangan dari Ibu ya. Baiknya kalian ini yang masih SMA harusnya bisa mengutamakan pendidikan dulu aja gitu dibandingkan pacaran gitu. Terus apa ya? Mungkin kita harus juga batasi sih untuk kayak keluar malam, atau mungkin apabila misalnya dirasa nggak penting nih, keluar malam ngapain sih gitu, nongkrong atau apa, mending dikurangin aja lah. Nongkrong boleh, tapi ada batasannya gitu. Mungkin itu aja yang dapat Ibu simpulkan ya pada hari ini. Kemudian kita berlanjut nih ke tahap terakhir. Oke, dia tadi ada? Oke. Permisi Bu, tadi katanya belum di ACC. Host. Oh, belum ya? Tunggu ya. Tunggu. Bisa disuruh masuk lagi? Oh iya, ada banyak. Oke. Ada 2 akun ya yang masuk. Semangat sekali dia ini.
Oke, sudah bergabung dengan kita Dia ya. Mungkin jaringan ya di sana ya. Oke, kita udah memasuki tahap Iya, akhir Bu, nih. jaringan hilang. Oke. Nah, tadi kita udah melakukan bimbingan kelompok ya dengan topik pergaulan bebas dan metodenya itu problem solving. Ada yang memberikan kritik saran atas proses yang kita lakukan tadi? Siapa? Terserah. Kita evaluasi nih proses bimbingan kelompok kita tadi seperti apa. Ada yang mau? Ya, ada yang mau memberikan kritik saran atas proses yang kita lakukan tadi? Gimana? Siapa yang mau berpendapat? Kalau dari Ulun sudah bagus aja sih Bu menurut Ulun. Mungkin untuk kritik sarannya sendiri, sebenarnya ini online gitu lah Bu lah, kalaunya bisa. Andaikan bisa itu offline sih Bu bagusnya. Terus juga kalau dari Ulun sendiri, mungkin bisa ditampilkan suara dari videonya tadi Bu, karena tadi itu nggak bersuara videonya Bu. Mungkin itu aja sih Bu yang menurut Ulun kurang. Inggih. Oke, baik. Ya, terima kasih ya sarannya dari Yola tadi. Nah, terus nih ada yang nggak mau mengungkapkan apa sih hasil yang kita dapat pada hari ini? Dia mau? Mungkin saya, Bu. Jadi hasil yang bisa kita dapatkan dari konseling hari ini, agar kita itu lebih aware lagi mengenai pergaulan, apalagi sebagai perempuan, kita harus bisa memilih teman dan menjaga diri. Itu sih dari saya, Bu. Oke, terima kasih ya Aprini. Lebih aware lagi ya hasil yang didapat dalam bimbingan kelompok hari ini. Nah, sebelum menutup, mari kita main permainan dulu. Judulnya permainannya tepuk nyamuk. Nah, jadi nanti Bu Tepuk, kalian tebak berapa gitu nyamuk yang mati, oke? Iya siap Bu. Mulai ya. Berapa nyamuk yang mati? 4, bujur. Lagi. Oke. Berapa nyamuk yang mati di tangan saya? 3. Salah. Tidak, kita. Yang ini udah gugur Bu. Salah. Lagi. Berapa nyamuk mati? 4. Betul. Mau tahu bagaimana? Nah, kayak gini ya. Tepukan itu tidak berpengaruh. Yang kalian hitung tuh berapa kata yang saya sebutkan. Misalnya, berapa nyamuk yang mati? 4 kata kan? Jadi 4 yang mati gitu. Berapa nyamuk mati? 3. Nah gitu. Jadi tepukan itu sebenarnya tidak berpengaruh. Teman-teman begitu. Oke ya. Paham. Nah, karena kita sudah melakukan pemilihan kelompok pada hari ini, apakah kalian sepakat untuk melakukan kegiatan seperti ini lagi pada minggu depan?
Oke, sepakat Bu. Oke, Ibu. Oke, sepakat ya. Baiklah, karena kita dimulai dengan doa tadi, maka kita tutup juga bimbingan kelompok hari ini dengan doa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada murid-murid Ibu, ada Yolan, ada Aprini, dan ada Dia. Terima kasih yang sudah mau berhadir pada sore ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf. Ibu cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ija record.